Wirapina, Low Energy Building with Three Component. Wirapina merupakan bangunan ramah energi di rusun asrama mahasiswa ITB yang menggunakan pendekatan desainnya yaitu tiga prinsip utama, yaitu meningkatkan kualitas bangunan kesehatan penghuni, biodiversity, dan kualitas manajemen air. Isu perancangan diangkat dari permasalahan rusun dan eh, aktivitas mahasiswa sendiri, yaitu adanya berita bahwasanya banjir Cirebon sering terjadi, suhu panas perkotaan yang meningkat, dan mahasiswa ITB yang sering stres. Dari ketiga isu-isu tersebut, kami coba subtract dari isu perancangan pendekatan untuk mendapatkan strategi desain. Pertama, dari aspek lingkungan, itu iklim di kawasan Cirebon yang panas, kualitas polusi udara yang membutuhkan respon arsitektural. Sehingga pendekatan desain kami yaitu adalah biodiversity, dengan strategi desain pemaksimalan area dasar hijau dan pengadaan void dan koridor garden. Lalu ada user activity, yaitu calon penghuni yaitu mahasiswa CWTB memiliki aktivitas yang padat sehingga berpotensi meningkatkan rasa cemas, stres ketika di hunian. Pendekatan desainnya adalah utilizing healthy strategi dengan strategi desain kualitas cahaya dan udara alami, pengadaan fasilitas pendukung fisik, serta aspek ketiga adalah natural resource, di mana sumber daya alam air Cirebon yang membutuhkan penanganan baik secara makro di kawasan maupun mikro di kawasan di bangunan, sehingga pendekatan desain yang kami gunakan adalah water quality improvement dengan strategi dan ulang air kotor di bangunan dan air limpasan air hujan, sehingga tujuan dari perancangan ini adalah menghasilkan bangunan remah rendah energi dengan pendekatan tiga komponen yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah latar belakang pemikiran desain, di mana menjawab isu tapak dengan merespon potensi sumber daya alam, baik dalam pencahayaan, penghawaan, dan kualitas air. Selanjutnya dari tiga komponen tersebut, dibuatlah kami sketsa perancangan awal yang diturunkan dari tiga komponen permasalahan sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada gubahan massa, di mana gubahan massa ini dibuat untuk respon terhadap tapak. Next, jadi bangunannya itu dibangun di atas lahan seluas 7.454 meter persegi. Kemudian membagi area site menjadi dua, yaitu ada bagian area penerima dan area fungsi utama. Kemudian area zona rusun di offset untuk memberikan buffer sekaligus sirkulasi terhadap hunian. Kemudian site dipotong menjadi 4 bagian untuk masing-masing fungsi utama. Kemudian masa diputar dan diperpanjang untuk merespon orientasi matahari ke arah selatan dan utara. Kemudian empat masa dibagi menjadi dua bagian, yaitu masing-masing dua tower sebagai pemisah antara asrama laki-laki dan asrama perempuan. Kemudian ada pengadaan akses pedestrian yang ditarik dari jalur existing untuk memberikan keterhubungan ke kawasan. Kemudian ada pengadaan ruang terbuka dan ruang aktif juga untuk masing-masing tower untuk menimbulkan aktivitas fisik para penggunanya. Kemudian ada layer of landscape juga di mana di sini dimaksimalkan untuk area penghijauan dan resapan pada tapak. Di sini didapatkan persentase pada tapak sekitar 57,10%. Selanjutnya ada program ruang untuk fasilitas yang disediakan pada rumah susun diambil berdasarkan kebutuhan aktivitas penghuni sehingga didapatkan beberapa fasilitas seperti laundry, kantin, taman, poliklinik, ruang belajar bersama, ruang tamu, dan lain-lain, di mana asrama ini dirancang untuk menampung sekitar 280 jiwa. Masih mute. Selanjutnya yaitu gerbang. Dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya, pada area depan itu terdapat area penerima yang difokuskan untuk kendaraan, sedangkan selanjutnya di belakang untuk area asrama sendiri. Kemudian di area asrama itu khusus untuk pedestrian dan juga untuk pesepeda, di mana di sisi kiri tapak itu untuk asrama laki-laki, kemudian di sisi kanan tapak itu untuk area perempuan. Selanjutnya yaitu denah untuk tipe 2 bedroom. Pada tipe 2 bedroom ini memiliki dimensi 6 kali 6 meter dengan fasilitas pada kamar yaitu 2 tempat tidur, 2 area belajar, pantry, 1 kamar mandi, dan juga balkon. Pada konfigurasi ruang di floor plan itu dapat dilihat terdapat area void yang dijadikan sebagai taman di tengah-tengah unit. Terdapat juga konfigurasi antar ruang ini memungkinkan adanya pencahayaan dan juga penghawaan yang masuk ke dalam setiap unit kamar.
Selanjutnya yaitu DENAK untuk tipe 1 bedroom di mana fasilitasnya yaitu satu tempat tidur, satu area belajar, pantry, kamar mandi. Kemudian dapat dilihat untuk konfigurasi ruang pada tipe ini di sebelah kiri. Selanjutnya untuk fasad bangunan mempresentasikan karakter gedung-gedung yang ada di kampus ITB dengan tiang finishing batu sebagai aksen dan atap mengadopsi ciri dari atap bangunan Cirebon. Pada bagian tampak dapat memperlihatkan selubung dari bangunan itu sendiri dan juga memiliki warna yang cerah seperti kuning dan putih guna meminimalisir penyerapan matahari karena warna cerah lebih dapat memantulkan matahari. Kemudian memiliki bentuk tipis. Kemudian untuk potongan tipe 21 memiliki bentuk yang tipis dan memiliki sistem double loaded sehingga tidak terdapat void di dalamnya dan menggunakan sistem sirkulasi di area ujung-ujung dari koridor itu sendiri. Kemudian untuk tipe 36 ini memiliki bentuk massa yang lebih lebar sehingga terdapat void di dalamnya guna memperlancar sirkulasi dari maaf. Nggak apa-apa. Selanjutnya ada potongan prinsip. Di sini memperlihatkan potongan prinsip dari fasad dan juga dari sirkulasi dalam bangunan. Kemudian ada isometri dari masing-masing tipe. Selanjutnya ada konsep material di mana material struktur dan arsitektural menggunakan material yang ramah terhadap nilai embodied energy dan telah melakukan simulasi terhadap bangunan yang dapat menyatakan bangunan memiliki efisiensi material yang lebih baik. Selanjutnya adalah diagram yang menjelaskan tentang low energy building concept. Jadi kenapa konsep itu yang kita pilih adalah green concept, di mana kami menerapkan beberapa aspek seperti roof solar panel, light color facade, vertical green shift, stakeholder, permeable pavement, rainwater reservoir, vegetasi buffer, green space, dan community stair. Uh, Aspek-aspek ini kami terapkan pada green site untuk menjawab isu dan isu perancangan yang kami paparkan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah diagram bangunan ramah energi yang kami perlihatkan dari potongan perspektif dari salah satu masa bangunan. Di mana yang pertama adalah simulasi diagram dari pencahayaan dari masa itu. Di dalam masa itu, pertama datang dari area skylight yang ada di atas atap, lalu masuk ke dalam area void yang ada tanaman, lalu diteruskan masuk ke dalam masing-masing unit, di mana di unit tersebut juga memungkinkan untuk cahaya masuk dari area jendela yang ada di sisi luar unit tersebut. Nah, dari sisi aspek penghawaan menggunakan sistem jendela muson di mana area bukaan itu berada di bagian bawah jendela untuk memasukkan udara atau penghawaan dingin masuk ke dalam bangunan, lalu keluar ke angin-angin yang ada di pintu masuk unit dan dikeluarkan ke atas melalui lubang-lubang yang ada di skylight yang telah dibuat di perancangan. Lalu dari aspek pengelolaan airnya, yaitu manajemen air limpasan air hujan yang ditampung melalui ventilasi setiap lantainya, lalu diteruskan ke bawah area ke detection tank dan WWTP sehingga melalui proses filter dan ditampung sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan area untuk kebutuhan kloset di masa bangun itu sendiri. Selanjutnya telah dilakukan juga simulasi pembayangan pada masa ini untuk menghasilkan bayangan yang efektif baik itu secara pencahayaan, penghawaan dari unit itu sendiri. Selanjutnya ini adalah simulasi OTTP yang telah kami lakukan, efisiensi pada material subung bangunan di mana nilai standar yang harus dicapai adalah 35 watt per meter persegi, di mana aspek yang diujikan yaitu konduksi melalui dinding dan juga bukaannya. Dari kedua masa setelah diuji ternyata memenuhi standar dengan jumlah nilai total
yaitu 30,78 dan juga 34,90. Ini adalah karakter Wira dan Pina yang kami hadirkan dalam desain. Saat stres oleh tugas yang menumpuk, Pina biasanya keluar dari kamar dan menghibur diri dengan berinteraksi dengan alam dan berdiskusi sekedar mencari inspirasi. Selanjutnya, ini ada Wira, karakter laki-lakinya. Sebelum masuk area rusun, Wira dapat melewati plaza kolam retensi yang sekaligus bisa melihat perspektif rusun yang ia tempati. Pina saat pernah di kamar, ia akan keluar ke balkon dan melihat ruang terbuka yang diikuti dengan aktivitas menjemur pakaian. Ketika lapar, Wira turun dari kamar dan menuju area tenan untuk membeli makanan dan menikmatinya di area plaza taman. Pulang dari kampus, Pina capek dan kepanasan, tetapi ketika memasuki area rusun asrama, ia bisa melewati jalur pedestrian yang didesain nyaman dan bernuansa kampus Institut Teknologi Bandung. Pada hari Minggu, biasanya Wira akan berlari dari kecil di area depan sekaligus mencari inspirasi untuk tugas-tugas di kampus. Jadi, dari desain ini sangat kompleks sekali kami memikirkan kegiatan yang akan dilakukan dari mahasiswa-mahasiswi di Institut Teknologi Bandung yang bertempat di Rusun. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akan hadirkan video dari rendering.